Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, sarjana ekonomi, magister manajemen, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen, Universitas IFWIJA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu perpajakan, dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam bentuk bukti kinerja pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Perpajakan merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berisi penerapan berbagai teori serta simulasi atau praktek. Tujuan mata kuliah ini adalah membentuk kompetensi mahasiswa pada aspek penguasaan teori dan kebijakan atau regulasi serta teknis perhitungan dan pelaporan pajak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi pajak dalam sistem keuangan negara atau daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem dan ketentuan umum perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis surat perpajakan dan prosedur pelaporannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis prosedur penagihan, keberatan, dan upaya hukum dalam perpajakan. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung dan melaporkan pajak penghasilan sesuai pasal-pasal dalam PPh. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis manajemen perpajakan dan isu perpajakan dalam konteks global. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ada surat pemberitahuan terutang atau SPT dan surat setoran pajak. Kemudian ada penagihan pajak, ada keberatan banding, gugatan, peninjauan kembali. Kemudian ada pemeriksaan pajak, ada ketentuan pidana dan penyidikan. Kemudian ada beberapa pajak penghasilan dalam PPh, yaitu PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 29. Kemudian ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada tarif pajak dan tata cara menghitung pajak, ada faktur pajak, kemudian yang terakhir adalah kajian perpajakan dalam penyerahan barang di luar pabean. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, baik di dalam maupun di luar kelas, menerapkan pendekatan student centered learning. Model pembelajaran yang menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang dipadukan dengan berbagai strategi pembelajaran aktif seperti case-based learning, collaborative learning, diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan yang terdiri atas kegiatan pembelajaran sebelum UTS, pelaksanaan UTS, pembelajaran setelah UTS, serta diakhiri dengan ujian akhir semester. Sistem penilaian disusun secara objektif dan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran memiliki bobot presentasi sebesar 10%. Ujian tengah semester memiliki bobot presentasi sebesar 20%. Kemudian tugas memiliki bobot 35%. Dan terakhir, ujian akhir semester memiliki bobot penilaian 35%. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen, antara lain diskusi, interaktif, presentasi, tugas individu, tugas kelompok, studi kasus, UTS, dan UAS. Seluruh penilaian menggunakan rubrik yang telah disusun, sehingga proses evaluasi berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai dengan indikator capaian pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran mata kuliah perpajakan pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IFWIJA. Selanjutnya akan ditampilkan dokumentasi pelaksanaan proses pembelajaran
sebagai bukti implementasi kegiatan perkuliahan yang telah dilaksanakan. Demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Sebelum kita masuk ke pertemuan terakhir hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa nanti dipandu oleh ketua kelas kita. Silahkan. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bukan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan 14 berkaitan dengan pajak penghasilan PPh 29 dan rekonsiliasi fiskal. Kalau kita bicara pajak, maka kita akan bicara bagaimana identik dengan pendapatan negara dan pendapatan daerah. Kalau waktu pertemuan kita pertama, saya pernah nanya apa sih manfaatnya pajak bagi negara? Kenapa negara memungut pajak? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke. Itu untuk membantu pendapatan negara baik dari untuk pembangunan ataupun kemajuan negara tersebut Pak. Oke, salah satunya itu ya. Jadi kalau kita bicara pajak dari 197 negara di dunia, hampir 98% itu seluruh negara memungut pajak. Kenapa? Karena pajak menjadi fondasi utama pendapatan negara. Kalau kita bicara di Indonesia, di eranya Orde Baru, pajak itu tidak menjadi prioritas. Karena apa? Karena sumber daya alamnya masih melimpah. Minyak bumi, gas, kemudian kandungan-kandungan alam, batu bara, dan lain-lain. Maka konsepnya dulu, ketika bicara APBN, mungkin kalian belajar APBN ya? Anggaran pendapatan belanja negara. Pajak memberi kontribusi 83% terhadap pendapatan negara dalam struktur APBN. Mungkin kalian pernah dengar APBN dan APBD. Kalau kita bicara pajak, ada pajak yang dipungut oleh pusat, ada pajak yang dipungut oleh daerah. Kira-kira ada yang tahu pajak yang dipungut oleh pusat? Ya, Jadi pajak yang dipungut oleh pusat itu ada PPN, PPh, dan PPNBM. Oke, jadi itu ya. Jadi ada 6 pajak yang dipungut oleh pusat. Kalian bisa buka di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Oke, jadi ketika bicara pajak, maka kalian harus paham mana pajak yang dipungut oleh pusat, mana pajak yang dipungut oleh daerah. Kenapa pajak daerah tidak dimasukkan dalam kurikulum mata kuliah? Ada yang tahu? Ketika bicara pajak daerah, maka kalian harus bicara 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota. Dan itu kalau bicara tarif subjek objek, maka kalian tidak akan menemukan keseragaman tarif objek yang sama. Maka ketika bicara pajak daerah, tidak akan dibahas dalam satu semester. Maka yang dibahas dimasukkan dalam kurikulum kampus atau universitas adalah pajak yang dipungut oleh pusat. Kalau kita perhatikan, kalian bisa mengkomparasi, membedakan mana pajak daerah dan pajak pusat. Setiap kebijakan publik kalian harus paham yang namanya konsideran hukum. Inilah konsideran hukum untuk pajak daerah. Kalian bisa buka di Undang-Undang HKPD. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah nomor 1 tahun 2022. Kalau kalian mau mengelaborasi pajak pusat, kalian bisa buka di HPP nomor 7 tahun 2021. Di dalamnya banyak pasal, ada sekitar 9 bab, 19 pasal kalau nggak salah. Jadi diantaranya adalah bagaimana bicara pengantar pajak, bicara ketentuan umum pajak, bagaimana bicara penghasilan, dan bagaimana pajak dalam kepabeanan. Ini yang menjadi beberapa prioritas materi yang kalian harus pahami. Jadi ketika program pemerintah, maka pemerintah membebaskan terkait pengenaan pajak. Apalagi program yang sifatnya bantuan sosial.
Jadi tahun ini programnya Prabowo Astacita salah satunya adalah bagaimana pendidikan menjadi orientasi utama ketika dia punya mimpi SDM menuju 2045 unggul. Maka kalau ketika bicara program yang sifatnya pendidikan, karena pendidikan sendiri itu menjadi prioritas urusan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN. Tapi per hari ini karena kemampuan fiskal dan moneter, maka undang-undang tersebut realisasinya belum 20%. Jadi dia membuat prioritas. Mana yang kira-kira prioritas? Pertama, kategori masyarakat miskin. Maka pemerintah membangun yang namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat dari pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian masuk pendidikan tinggi. Sekarang dibentuk yang namanya Universitas Republik Indonesia. Itu menjadi program Astacitanya Prabowo. Ya, jadi ini insight ya. Jadi Astacita ini berarti 8 poin program pemerintahan Prabowo yang harus direalisasikan dari tahun 2025 sampai 2029 dan ini termaklum dalam RPJMD. Kalau orang perencanaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, jangka menengah nasional, karena ini program prioritas nasional. Maka yang paling penting ketika kita bicara pendidikan adalah outputnya. Ketika bicara output, apa yang diharapkan oleh pemerintah kepemimpinan Presiden Prabowo? Tadi tujuannya adalah bagaimana di 2045 ini kita mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Maka ketika bicara mapping, daftar inventaris masalah, problem-problem di daerah, salah satu hal yang kemudian menjadi tantangan adalah stunting. Stunting adalah bagaimana kemampuan masyarakat di bawah tidak diberikan kebutuhan makanan yang sesuai. Maka Astacita ini ada yang namanya MBG. Program prioritas inilah yang kemudian menjadi tolak ukur utama ketika Astacita Prabowo ini masuk di periode seperti ini. Nah, ketika bicara tadi, bagaimana perluasan pajaknya kalau bicara MBG tidak perlu dikenakan pajak. Karena ini menjadi program pemerintah dalam bantalan sosial, perlindungan sosial. Jadi yang sifatnya bantuan-bantuan, pemerintah menolkan tarif pajaknya. Oke, kita lanjut ke review terkait pajak penghasilan PPh 21. Subjeknya apa kalau bicara pajak? Ada yang namanya orang pribadi, ada yang namanya badan usaha, ya BU. Ini yang kemudian subjek pajak. Bicara pajak pribadi, maka PPh 21 itu sifatnya tidak final. Apa yang membedakan PPh tidak final dan final? Kalau final itu dibayar cukup sekali. Karena gaji tiap bulan dibayar, maka masuknya tidak final. Maka ketika bicara subjek objek tarif, ini selalu melekat pada aspek perpajakan. Jadi apapun bentuk jenis pajak, tarif, dan lain-lain, kalian harus memahami ini dulu. Subjeknya orang pribadi atau badan usaha, objeknya tadi apa? Untuk PPh 21? Salah satunya misalkan PPh 21 itu gaji ya. PPh 21 gaji, terus apalagi? Kemudian ada royalti, pernah dengar Kak? Ya kan? Kemudian dividen. Kemudian untuk skema progresifnya PPh 21 tarifnya berapa?
Interval penghasilannya. Masih ingat ya, 0 sampai 60 juta setahun. Berapa persen? 0 sampai 60 juta. Berapa tarifnya? 5%. Kemudian 60 sampai 250 berapa? 15. Kemudian selanjutnya ya 250 sampai 500, 500 sampai 5M, 5M sampai tak terbatas. Jadi ini pajak progresif yang kalian harus pahami. Perhitungan pajak menggunakan asumsi 1 tahun. Ya, supaya bisa dihitung berapa penghasilan brutonya, berapa penghasilan netonya. Kemudian ada PTKP. Apa yang dimaksud dengan PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Kenapa pemerintah memberi stimulus PTKP? PTKP bicara indeks kebutuhan hidup minimal ya, kebutuhan hidup minimal. Seseorang yang gajinya di bawah 4 juta, boro-boro bayar pajak, bayar kontrakan, buat anak makan, buat sekolah, maka bicara peran pemerintah adanya di sini. Nilai PTKP penghasilan tidak kena pajak untuk tahun ini berapa nilai PTKP-nya? Kemarin pernah kita bahas sebesar 54 juta. Ini setahun. Ya kan? Setahun. Ini 1 tahun. Ini kalau di breakdown menjadi 12 kan bisa kehitung ya. Tujuannya PTKP adalah bagaimana supaya ada aspek keadilan dari pemerintah. Kenapa? Bicara seseorang yang gajinya di bawah 4,5 juta, masa harus tarifin pajak lagi, kan begitu ya. Sehingga inilah yang disebut dengan aspek keadilan oleh pemerintah melalui PTKP. Kemudian kita masuk ke PPh 22. Ada 4 jenis PPh 22. Pertama terkait penyerahan barang instansi pemerintah atau BUMN. Kemudian yang kedua tarif impor. Yang ketiga, aktivitas industri tertentu. Kemudian yang keempat, PPNBM. Kemudian PPh 23. 23 kemarin tentang apa? Jasa konsultan ya. Jasa konsultan. Baik jasa yang sifatnya seorang lawyer, arsitek, dokter, kan begitu ya. Akhir kita akan bahas PPh 29. Kalau kita bicara slide ya, kalau kita bicara materi di slide, bahwa PPh 29 ini kita bicara bagaimana seseorang atau badan hukum dia masih punya utang pajak. Ya. Jadi ketika bicara PPh 29, apabila jumlah PPh yang terutang dalam 1 tahun lebih besar daripada jumlah kredit, maka pemerintah memberikan relaksasi untuk PPh 29. Kalau kita lihat simulasi ya, ketika badan hukum menerima surat pemberitahuan terutang, biasanya melalui Kortek di folder dokumen saya, maka nanti akan dilihat PTA, PTB, Sipulan Sibinti masih ada PPh terutang, kemudian muncul kredit pajak. Jadi nanti dari selisih PPh terutang kurangi kredit pajak, maka itulah yang kemudian nanti pemerintah akan menghitung PPh 29. Nah, PPh 29 bagaimana bicara subjeknya? Kalau tadi kita bicara subjek berarti apa tadi? Orang pribadi dan badan usaha atau badan hukum. Nah, ini lihat. Kalau kita bicara pajak badan, ada PT, sudah familiar ya, mungkin ya ini ya. Ini kan udah familiar ya. Kenapa disebut badan hukum? Karena prosesnya pendaftarannya melalui notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum. Bagaimana bicara batas pembayaran dan pelaporan? Nah ini.
Kalau kemarin kita sampaikan bahwa pelaporan SPT untuk badan hukum itu tanggal berapa? Tanggal 31 April. Kalau untuk pribadi 31 Maret. Kalau bicara 29 maka ini paling lambat sebelum SPT tahunan disampaikan. Berarti minimal di paling lambatnya 30 April untuk badan. Berarti kan paling telatnya 31 April. Telatnya ini tanggal cuman sehari. Itu paling telat untuk PPh 29. Untuk pribadi pun begitu ya, sebelum 31 Maret. Nah, bagaimana bicara sanksi? Bicara punishment. Kalau untuk SPT tahunan yang telat melaporkan, terutama yang sudah punya NPWP, maka mulai tahun depan akan dikenakan denda 100.000. Kemudian untuk PPh badan 1 juta. Kemudian untuk PPh SPT, PPh masa, PPN itu dikenakan denda sebesar 500.000. Kalau untuk SPT lainnya itu sebesar 100.000. Nah, pemerintah mulai tahun depan akan lebih memperketat. Jadi bayangkan, dari total penduduk Indonesia sekitar 200 jutaan yang dewasa, itu yang punya NPWP baru 14 jutaan. Sementara kalau bicara fundamental ekonomi, pendapatan negara itu berasal dari pajak. Maka pemerintah berusaha bagaimana caranya dia mengedukasi masyarakat yang memang sudah punya kewajiban untuk mempunyai NPWP. Selain PPh 29, saya coba tanya terkait bagaimana bicara pajak progresif tadi ya. Kemudian terkait pajak kekayaan. Jadi pajak kekayaan ini masih menjadi wacana. Jadi orang per orang yang mempunyai kekayaan 80 miliar itu rencananya akan dikenakan pajak sebesar 2% dari seluruh aset, baik yang sifatnya harta lancar maupun harta tetap. Nah, kalau kita bicara pajak tadi, kira-kira setuju nggak kalau orang kaya itu dikenakan pajak? Oke, menurut Aura, kira-kira setuju nggak kalau orang kaya kita pajakin? Menurut saya sih setuju ya Pak, karena kan secara pendapatan aja mereka tuh bisa dari mana aja ya. Jadi mungkin memang lebih baik ke mereka yang kaya dipajakin daripada yang di bawah UMR dipajakin. Oke, betul. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Aura ya. Pertama, bagaimana bicara asas pajak. Jadi kalau bicara asas pajak, kita bicara aspek keadilan. Adil enggak masyarakat yang duitnya banyak, sementara laporan pajaknya nihil terus dia kibulin kita sebagai negara nih. Kan begitu ya? Maka ketika bicara peran pemerintah, sebaiknya ada pasal yang memang dikenakan khusus untuk orang kaya. Karena selama ini kan belum ada secara regulasi bagaimana orang yang punya pendapatan kekayaan di atas 80 M itu masih melaporkan SPT-nya dengan nilai wajar, nilai yang biasa aja. Dia punya perusahaan, dia ada PPh 21, dia ada dividen, dia ada royalti, sementara kekayaan dianya ditumpuk, dipindahkan ke luar negeri, tidak memberi dampak multiplier ekonomi kepada negara kita. Maka ketika bicara pajak kekayaan sebagai warga negara, tadi Aura setuju. Oke? Ya, jadi terkait aspek keadilan ini yang menjadi prioritas bagaimana bicara undang-undang tentang perpajakan. Jadi bicara undang-undang perpajakan, salah satu aspek adalah aspek keadilan. Keadilan dalam melaporkan, membayar pajak, kan begitu ya. Jadi ada beberapa orang kaya dalam hal ini bicara pejabat.
Jadi kan kalian bisa lihat nih di media sosial, di TV ya, sekarang itu kan lagi disorot bagaimana kekayaan pejabat yang di luar kewajaran. Kira-kira kalau kita lihat korelasi, kita lihat keterkaitan dengan pasal pajak kekayaan, maka itu sangat betul-betul berpengaruh ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika bicara program LHKPN, pernah dengar LHKPN? Laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara. Bicara mereka punya aset, pajak itu diumpetin. Contohnya kasusnya Jampitsus. Pernah dengar kasus kemarin Jampitsus? Febri itu, bayangkan di LHKPN-nya, dia punya kekayaan, seluruh kekayaan hanya 30 miliar. Tapi pas dicek di rumahnya, sampai triliunan. Menurut kalian kira-kira setuju nggak ada fakta integritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyelenggara dalam hal ini aparatur negara berkaitan dengan pajak? Kalau penegak hukum, aparatur penegak hukum, ketika bicara penghasilan di luar batas kemampuan dia sebagai ASN, kita kenakan pajak yang lebih tinggi. Menurut Desti setuju nggak? Kalau menurut saya setuju Pak. Soalnya itu kan untuk membantu masyarakat, membantu memberi keadilan bagi masyarakat yang lebih bawah ya Pak. Terus juga itu juga akan menguntungkan bagi pihak negara Pak, untuk kemajuan gitu. Jadi itu salah satunya adalah bicara etika ya. Padahal ketika kita bicara orang tersebut, sebelum jadi pejabat itu kan ada etika profesi ASN-nya. Dia disumpah sesuai dengan agamanya kan gitu ya. Tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara. Tapi dalam pelaksanaannya seperti itu. Maka kalau kita sebagai bagian dari komunitas masyarakat, hakul yakin kita setuju ya bahwa ketika bicara pajak, kenakan pajak setinggi-tingginya bagi pejabat yang memang di luar penghasilan yang tidak wajar. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah perpajakan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah perpajakan di program studi S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IFIJA. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas IFIJA, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.